tau gak sih tipe yang fotografer banget nih. Oh. Lo tau gak? Tahu. Gue bukan mendiskreditkan Ayo, UKM-nya nih ya. Gak apa-apa, pinggir jurang gak apa-apa. Gak apa-apa. Emang dulu sempat masalah sih sama. Jadi gue harus ngebayangin nih kalau gue jadi penonton, ketika gue denger kalimat ini, gue akan either terhibur, inspired, atau enggak sama sekali. Kalau tidak dua-duanya, gue buang part itu. Oke, gue mulai dengan halo bang, salam kenal, kontennya bagus-bagus. Grrr. Ya kan? Grrr. Oke, hari ini teman-teman kita ngajak salah satu tamu yang which is kita pribadi pun belum kita kenal, tapi kita melihat konten-kontennya cukup powerful. Aduh. Nah, nanti dia ngenalin diri sendiri aja ya. Lihat dia di mana segala macam, boleh kita tanya dia nih. Ini ada Borneo Ferrando ya. Borneo Ferrando. Wih mantap. Salam kenal, salam lagi kita ya. Biar proper. Iya. Nah, teman-teman jadi agak unik nih ya, karena emang The Dark Room Talk itu kan kita selalu mencari inspirasi. Iya. Oke. Ya kan, terus dari kita bertiga selalu tuh yang paling getol tuh Denny. Wih, dia cari terus orang-orang yang bagus-bagus lah. Dia Inisiator lah ya, inisiator mulu ya. Dikirim ke grup. Nah, biasanya kita yang Stalker lah. stalker ya. Selalu baik. Iya, mungkin dari dulu dia biasa stalkingin lawan jenis gitu kan. Nah, Jam terbangnya tinggi ya. iya. Dia kasih oper-oper ke kita terus, jarang yang kita approve biasanya, tapi satu ketika, wih, ada Borneo nih gitu kan ya. Dia bahasa tentang stand up komedi ya kan. Dari sisi stand up comedy. Enggak juga sebenarnya Pak. Sebenarnya enggak juga. Ngebohong gue itu di situ. Ngebohong ya. Iya. Gue tahu sih lu bohong, makanya gue undang ke sini. Biar lu tambah ngebohong lagi. Klarifikasi di sini ya. Iya. Nah, tujuan kita memang buat ini kan saling memberikan inspirasi nih. Nah, terus terang dari kami bertiga itu terinspirasi dari seorang Borneo nih. Kita pengen kenal lebih dalam. Oke, kita akhiri. Sudahi podcast ini. Sudah selesai. Oke. Borneo, boleh dong cerita dong. Ini, nah kita mau nanya dulu, Borneo tuh nama asli lu atau nama panggung asli nih? Pak, nama asli. Nama pemberian dari orang tua. Nama pemberian dari orang tua. Tadinya bukan Borneo Ferrando nama gue. Namanya apa tuh? Nama gue Rahadian Akbar. Rahadian Akbar. Nama lahir dikasihnya Rahadian Akbar. Hah? Tapi belum sempet mau bikin, apa namanya tuh kalau baru lahir tuh? Akta lahir. Hah? Nyokap gue bilang, takut hilang Kalimantannya. Oke. Kita kasih aja nih Borneo nih. Gitu. Terus kasih Ferrando. segala macam. Iya. Nice. Oh Gitu. gitu. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Tapi numpang lahir doang gue di sana. Gue nggak tahu apa-apa tentang Kalimantan, bener dah. Sama. Lo kalau taruh gue di tengah Kalimantan, nyasar gue. Mati gue kayaknya. Oh gitu? Iya benar, dimakan harimau Kalimantan kali kalau. Enggak gitu. Dengan kita ngundang seseorang pasti ada value-nya. Ini communication skill-nya bagus banget. Aduh. Kalau orang communication skill-nya bagus, mau hidup dimanapun bisa. Gue yakin. Begitu ya. Even di hutan yang nggak ada orang ya. Oh, masuk. Ya. Lu ngomong gitu bisa. Iya. Oke. Nah, gue mau tahu dong background, boleh ceritain dong. Background ya? Iya. Apa ASL? ASL PLS. ASL PLS. Apa tuh? Beda generasi anjir. Ketahuan umurnya. Gue jauh di bawah kalian kayaknya nih. ASL PLS. Beda Apa? generasi Beda. coy. Gue Gen Z gue. Age apa? Age, sex, live, PLS. Please. Astaga. Ketahuan lu. Najong lu ketahuan sih lu. Dasar lu playboy. Anjrit. Kalian membuka kartu kalian sendiri deh. Iya. Wah gitu. Jadi ketahuan gitu. Dari Google. Ya gue background sebenarnya. Kalau background pendidikan gue jauh bukan dari bidang fotografi. Gue manajemen pendidikan. Gue background gue pendidikan sebenarnya. Oke. Gue kuliah pendidikan, tapi 7 tahun. Karena di UNJ kalau tahu. Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Wih. Nah, Kok bisa 7 tahun? 7 tahun karena dari pas masuk udah ngerasa sepertinya saya tidak cocok di sini. Kenapa lu pilih itu? Itu dia, kenapa gue milih itu ya? Paksaan orang tua? Enggak juga. Jadi inti dari keinginan gue waktu mau kuliah itu adalah gue pengen kuliah. Intinya gue pengen ngajar bahasa Inggris. Oke. Gue pengen ngajar bahasa Inggris tapi gak ada yang keterima nih dari semua universitas. Terus kan ada pilihan kedua kan. Nah di UNJ itu di bidang pendidikannya
nggak ada yang gue ngerti sama sekali tuh, kayak pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar segala macam, gue nggak akan ngerti dan kayaknya nggak akan bisa ngajar anak-anak. Terus yang gue ngerti cuma manajemen pendidikan, itu aja lah gue pilih. Pas gue masuk nggak ada yang gue ngerti. Tapi lu selesai 7 tahun. Tapi selesai 7 tahun. Wah, Mau nggak mau, tadinya hampir gue mau Berhenti. berhentiin, tapi tidak direstui oleh orang tua saya. Nah, oke, itu pendidikan. Pendidikan. Kenapa bisa terjun ke akhir ke fotografi? Fotografi karena dari awal dari SMA tuh emang udah seneng aja. Dari SMA. Iya, normal lah seperti pada umumnya fotografer pasti hobi dulu. Pasti ada jatuh cintanya. Bener, ada fase-fase jatuh cinta, mulai ngerasa bisa jadi duit nih gitu. Pas masuk, terjun bebas. Terjun bebas. Terjun bebas Apa itu itu? curhat nih, gue gak ngerti. Terjun bebasnya gimana curhat Terjun kayak gitu. Wah, itu awal-awalnya sama sekarang dari hobi terus masuk ke profesional kan, apalagi pada zaman dulu belum ada kayak podcast, belum ada dan gue nggak sekolah fotografi yang mana lu diajarin bisnis fotografinya gimana ya kan. Gue ngelihat ini susah nih, kayak mau belajar kayak gitu-gitu mahal juga ya kan. Terus gue coba cari-cari sendiri deh gimana caranya ya, karena gue nangkep kata senior waktu masih hobi nih gitu, katanya bisa motret sama dapat duit dari motret itu dua hal yang berbeda. Yes. Kayak bisa motret lu belajar teknis motret, tapi untuk bisa punya duit dari motret yang lu pelajarin ya manajemen, ya keuangan segala macam, akuntansi segala macam, promosi, marketing dan Kayak lain-lain. bisnis ya. Bener gitu. Jadi gue ngelihatnya ini kayak harus dari bener-bener harus buka lembaran baru deh nih. Kayak gue ngerasanya dulu bisa motret easy lah, money mah ya. Gitu kan. Gak taunya. Pas Beda. masuk, terjun bebas. Welcome to the jungle. Tapi menarik. Dari situ sebenarnya makanya emang kalau kita bilang bisnis fotografi itu membawa kita tuh nggak cuma jago motret sebenarnya. Bener, Iya nggak? bener. Namparnya tuh lu butuh duit Bener, gitu bener, kan. bener. Lu butuh communication skill yang benar gitu kan. Bener, apalagi istilahnya lu udah ngeluarin misalnya budget untuk alat segala macam ya kan, kayak kamera, lensa, terus juga misalnya niat banget bikin studionya, kalau misalnya nggak tahu cara ngejualnya kan, ya mati juga pak ujung-ujungnya gitu. Makanya akhirnya gue mulai belajar dari orang-orang, mulai ngikut fotografer senior yang duitnya kayaknya udah banyak nih, gue ikut cuma buat belajar aja, cuma buat jadi kayak second shooter atau cuma kayak megangin shot list, kayak gitu-gitu. Terus gue kayak oh gini caranya, gue liatin pelan-pelan, terus makin kelamaan ngapain gue masuk ke dunia ini. Gila. Udah kuliah. Nah, gue tahu makanya Tuhan itu memberikan segala sesuatunya pasti sesuai dengan on path. Ya nggak? Lu ternyata masuk mata kuliah pendidikan nggak ada sia-sianya cuy. Kayak akhirnya lu gue harus belajar. Benar, kayak itu deh tujuannya. Benar, ya tujuannya mungkin kayaknya untuk terus belajar kayaknya. Iya, bukan lu mendidik tapi lu didik terus, Iya, didik terus ya kan. Ngajarin diri sendiri ya, Iya. caranya untuk survive kali ya. Oke. Tuhan telat banget ngasih taunya. Nah, oke. Terus gue, tunggu, tadi belum clear tuh ya. Lu dari sejak SMA tahu fotografi. Iya benar. Nah terus udah mulai cemplung ke ini pas 7 tahun kuliah, tengah-tengahnya lu mulai Di tengah-tengah, betul. Di tengah-tengahnya itu gue ikut-ikut komunitas gitu. Jadi di UNJ ada ya komunitas kalau nggak salah ya. bukan komunitas, sebutannya apa sih kalau yang unit yang dari UKM. Itu ada, tapi gue waktu itu nggak pengen masuk ke situ karena tau gak sih tipe yang fotografer banget nih. Oh. Lo tau gak? Tahu. Gue bukan mendiskreditkan Ayo, UKM-nya nih ya. Gak apa-apa, pinggir jurang gak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang dulu sempat masalah sih sama. Tapi enggak. Lebih kepada gue nggak suka nih kalau misalnya hunting tuh atau misalnya hunting tuh yang bareng-bareng ramean jedar gitu. Oh. Gue pengennya kalau belajar tuh udah lo kasih tahu gue aja nih basicnya biar gue jalan sendiri. Walaupun gue pada saat itu belum sempat masuk tapi gue udah judgmental duluan sih sebenarnya. Akhirnya gue belok dikit, gue bikin aja nih komunitas gitu. Jadi gue dulu bikin komunitas di UNJ namanya Igers UNJ. Igers Instagramers UNJ. Jadi startnya dari Instagram. IGers ya. IGers UNJ. Startnya dari Instagram karena sebelum gue inisiasi itu gue udah banyak ikut-ikut komunitas di Instagram. Jadi dulu banyak tuh ada kayak ini kalau gue sebutin mungkin lo
mungkin familiar mungkin enggak. Dulu ada namanya Insta Street ID. Jadi khusus komunitas tahu. fotografer street. Ada gue lupa lagi namanya. Insta Ya pokoknya banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Terus gue ikut. Terus gue mikir, ini kayaknya butuh nih di kampus gue untuk bikin kayak gini. Akhirnya gue bikin sama teman gue bertiga. Terus gue datang ke ke jurusan-jurusan yang ada hubungannya, kayaknya akan ada hubungannya sama fotografi, kayak tata rias, tata busana, untuk nyari makeup artist, UNJ nyari itu fashion design ada. Oke, Ada. nice. Jadi gue kayak, lu mau masuk ke komunitas komunitas Instagram sebutannya. Iya. Niat awalnya biar nggak perlu nyari makeup artist sama brand baju gitu yang perlu bayar segala macam, biar gratisan aja nih gitu. Tapi akhirnya jalan sampai akhirnya berapa 100 orang sempat jalan komunitasnya, tapi pas gua mulai memfokuskan kepada kuliah mati komunitasnya. Udah nggak bergerak sampai sekarang. Makanya gue berharap sebenarnya penerus fotografi di kampus itu harusnya bisa lanjut jalan itu sebenarnya. Sayang ya. Sebenarnya sayang banget, tapi ya udahlah. Mungkin itu lu jadi nggak buat pembelajaran. struktur organisasi segala macam. Tidak. waktu itu nggak buat. Waktu itu saya tolol sekali, Pak. Waktu itu saya tolol sekali. Jadi bikin komunitas tuh asal rame, oh yuk kita jalan segala Seneng, macam. happy, Seneng udah. happy. Wah, lama-lama budget ya gitu. Budget dalam artian kayak tiap mau ngadain acara kok jadi harus patungan segala macam, kok maksudnya nggak yang bisa membiayai sendiri gitu. Kayak komunitas tuh nggak bergerak as in misalnya fundraising gitu. Iya. Ini enggak sama sekali, atau minta dana dari kampus, enggak sama sekali. Karena kalian dari strukturnya itu nggak dibuat Betul. juga. Makanya udahlah random lah. Makanya setelah Ada banget lah ya. Iya betul. Makanya setelah itu ya udahlah sendiri-sendiri, akhirnya udah semua jalan sendiri-sendiri. Tapi sekarang yang kelihatan udah pada jadi, Pak. Udah pada ada yang fotografer profesional, ada yang model, sekarang model udah kemana-mana, ada yang Start dari komunitas komunitas itu gitu. Nah, itu sebenarnya pengen tahu deh. Pas 7 tahun itu lu buat Iya. komunitas sendiri ya kan. Setelah itu tapi mulai kerja di situ. Mulai kerja, mulai ngerasa oke, ini Ada saatnya duit deh nih. gitu ya, mulai saatnya setelah belajar tadi ya, setelah gue ngikut fotografer segala macam nih, kayaknya bisa deh gue nyari duit. Akhirnya udah mulai, dan mulainya langsung ke wedding saat itu. Oh, langsung wedding. Langsung ke wedding. Keras. Keras banget. Pantesan lu muak apaan ini? Dunia apa ini? Lu bangun, oke gue tanya, pertama kali wedding bangun pagi jam berapa? Maksudnya Wah, jam 3 gue bangun. mampus lu. Jam 3 Gimana lu gue kayak bangun. gitu? Jam 3 gue bangun, terus dan itu masih ngikut ya, masih ngikut sama fotografernya. Belum yang gue sendiri belum, masih yang kayak gue kalau lu ada foto wedding, gue ikut ya second shooter atau bantu-bantu lah gitu. Oke. Masuk pertama kali bangun jam 3 ya, bentar ketemu di venue jam 4. Jam 4, ini sore, pagi gitu. Hah? Akhirnya gue paksain bangun, terus gue baru bener-bener ngeliat proses foto wedding tuh ya pas gue terjun itu. Jadi bener-bener learning by doing. Apa kata si first shooter gue ikutin aja udah. Gitu. Terus lu ilfeel gak? Ilfil dalam artian? Aduh, nih kok gini-gini amat. kerja ya? Sejujurnya tidak. masih Sejujurnya heavy. tidak. Masih gue kayak oke, ini masih bisa nih dipelajarin. Karena kan sebenarnya wedding tuh basicnya dokumentasi acara by rundown aja kan. Betul. Dan yang lo tangkap tuh momen-momen aja gitu. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya udah jadi pembiasaan, udah jadi kebiasaan waktu masih SMA. Gue sering dokumentasi acara-acara waktu SMA gitu. Jadi kayak ini familiar lah gue, ya nggak kaget. Udah gitu. kebentuk. Udah kebentuk. Cuman jam 4 sore aja ya. Iya, cuma jam 4 sore aja. Pagi. Jam 4 pagi aja deh gue mesti nyampe di lokasi ya makanya. Gitu. Oke. Nah, terus akhirnya wedding. Lu Wedding. main di wedding, terusan tuh wedding terus. Wedding terusan sampai akhirnya bikin sendiri kali ya. Nah pas bikin sendiri ini yang gue bilang terjun bebas. Nah gue nggak ngerti apa-apa tuh di istilahnya, kayak fotografer masih baru di dunia fotografi tapi udah bikin bisnis. Ya itulah yang gue rasain ya, terjun bebas. Udah budget beli kamera, ngutang gue. Dalam artian kayak nggak punya kartu kredit. Gue bilang ke nyokap, "Ma tolong beliin kamera ini," gitu. Nanti gue ganti per bulan gitu. Investor lah ya. Investor lah di nyokap nih, tapi tidak menghasilkan. gitu? Iya, tidak. Akhirnya gue balik lagi, ngikut-ngikut orang lagi, by freelance aja jadinya gitu. Tapi lu punya tanggung jawab ke nyokap untuk balikin uang nyokap. Tetap. Tapi percaya dengan tekanan itu otomatis orang akan bertumbuh lebih baik biasanya. Biasanya. Lu ya dong. Dan alhamdulillahnya ya, tapi ternyata tidak semua orang sebenarnya. Tidak semua orang, sayangnya. Iya. Tapi- Banyak kok, gue punya cerita temen gue yang udah udah ngeluarin budget sekian, pas terjun nggak kuat sama
tempaan freelancing ini, kan dijual lagi sama dia kamera-kameranya. Aduh. Saat Ya, kayak gitu ya. banyak banget. Ya balik lagi circle-nya di mana, banyak faktor. Betul. Faktor. Ya. Betul. Nah, terus nih gue ada banyak nih pertanyaan buat lu, ada 100 nih. Waduh, gila, kita bikin podcast sampai ini nih, kultum. Apa sih yang lama gitu? Kajian. Kuliah 7 jam. Ya, kuat gua ya 7 jam. Tunggu, belum umur lu berapa sih sebenarnya sih? Boleh nggak sebutin? Umur. Jangan disebut dong. Nggak boleh. Boleh. Wakil balik kali. Aduh, masih perawan. Perjaka Perawan. Gue 27 tahun ini. Anjay. Mau boros muka gue emang ya? Enggak, bukan. Umur kita nggak beda jauh. Gue juga 29. Masa sih? Iya. Masa sih? Iya. Gue baru akil balik. Kok tadi lu ASP itu enggak? Gue gak ngerti. Ya kan gue tau dari Denny sebenarnya. Gue kan lihat dari Google. Bohong lu. Gue udah buka nih. Umur gue udah buka nih. Astaga. Gue 40. 49. Bohong lu. Iya. 40 pak. Iya. Salim gue. Salim lo. Bangke. Kalau gitu gue gak usah ngomong. Gila masih muda lo ya nyata ya. Bener. Tapi dari konten-konten lo sih menurut gue sih refreshing banget buat gue pribadi ya. Refreshing Gue ya. seneng liatnya gitu loh. Kayak kata-kata lo tuh kayak pertama teman-teman boleh lihat ya. Adem. Kalau dia ngomong adem ya kan. Ya. Terus yang pasti kontennya berisi semua. Terus dia mempersiapkan konten itu gak main-main cuy. Ketawa. Bener cuy. Ya maksudnya Dia gak main-main loh. relate. Maksudnya kayak kontennya di belakang tuh disiapin TV yang selalu tuh yang gambarnya menurut gue awal mula annoying banget nih gambarnya. Cuma lama gue ngerti maksud dia nih. Dia pasti nambahin ada maksud nih gitu kan. Gitu ya. Gue gak tau maksudnya apa sih sebenarnya. Sebenarnya itu ini aja apa sebutannya bomb slide. Bom? Kalau orang-orang stand up Bounce. bom slide. Bom slide. Jadi kalau di stand up comedy ada sebutan, ini gue soto juga sih, tapi di stand up comedy itu ada kalau misalnya jokes lo nggak works, itu ada satu tambahan lagi, satu tonjokan lagi biar rasa canggung orang-orang terhadap jokes yang nggak works bisa teralihkan. Nah, TV di background konten gue itu fungsinya kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau konten gue at least nggak, misalnya konten gue nggak value banget, at least ada background yang lucu gitu. Oh lu menambahkan value di Gue konten lu. nambahin, betul. Namanya bom slide. Bomb slide. Gue nyebutnya bomb slide sih. Tuh. Buat teman-teman yang belum tahu, Borneo ini memang udah lumayan lama ya untuk berkecimpung bantuin untuk stand up comedy. Di area stand up-nya gue nggak tahu apakah 3 tahun cukup lama. Tapi Cukup lama lah. Cukup lama ya. 3 tahun cukup lama. Tapi ya udah lumayan ngelihat oh ini begini nih flow-nya Ya, stand up comedy, terus gimana cara masuk ke situ dia. Jadinya gue rasa dia 3 tahun tuh udah pelajarin teknik stand up juga coy. Iya, bukan sotoy. iya, Makanya dia tahu Tahu namanya bom slide. Iya. Gue pikir itu karena Gen Z. Nggak, Kita kaum kolonial coy. nggak, teknik stand up Tuh ngerti gak? Bom slide. menurut gua Tuh sama kan kolonial kan. menurut gua itu stand up tuh banyak teknik-teknik yang bisa kita pelajarin loh. Banyak. Itu interesting banget. Nah. Lo dari punchline, dari apa itu semua kita Betul. part of the communication skill yang dia punya Iya, salah satunya. Betul. Walaupun gue nggak belajar langsung sih. Ya. Nggak benar-benar nggak belajar yang kayak oh gimana nih caranya, karena ada masa di mana kan gue 1 tahun nempel sama Panji, tahu kan Panji? Ya. Nah ya, sama Mas Panji. Nah itu tuh gue ngeliatin selama setahun tuh gue bener jadi buntut pak, beneran jadi buntut. Dan gue tiap hari ngeliat cara dia komunikasi, tiap hari ngeliat cara dia ngomong ke karyawannya, ngeliat cara dia, apalagi kalau dia lagi ngisi-ngisi kelas, gue ngeliat dan gue jadi kayak secara langsung belajar juga gitu. Nah itu semua tuh gue tampung di kepala gue aplikasikanlah di apa yang gue mau lakukan gitu. Pantesan. Pasti nyangkut coy. Iya. Pantesan, sampai bini gue bilang itu orang bagus, kamu mending undang gitu. Gitu ya? Iya serius gue beneran. Dia sampai berkali-kali, kamu belum undang. Udah aku undang gitu. Soalnya dia bilang katanya bagus dari tataan katanya semua tertata dengan rapi. Wah, karena itu puji Tuhan ya. sebelum lu kenal Panji, lu sudah seperti itu atau karena lu ngikutin Panji itu? Kayaknya ada faktor ngikutin Panji dari lama terus masuk. Kan gue abis dari setahun dari ngikutin Mas Panji tuh gue ditarik ke perusahaannya Comika kalau tahu. Oh tahu ya. Nah di Comika gue ngelit tim itu 1,5 tahun. Jadi kayaknya ada pasti ada bekas lah di situ. Ada kayak ada kayak ya, apa ya sebutannya? Jadi kayak
kebiasaan aja untuk terus ngomong tuh tertata dan segala macam. Ada habit yang Ada habit benar. Wah gila tuh gak sia-sia ya ikut orang-orang hebat tuh emang Iya, kita gak ada sia-sia iya, ya. Asal kita mau belajar. Betul. Mau ditata sama mereka. Betul. Berarti sempet sama si Kak Panji itu 1,5 tahun di komikanya itu. Di Comikanya 1,5 tahun, sebelumnya 1 tahun sama Panji. Personal. Makanya personal. Jadi 2,5 tahun dan lebih dikit untuk ngikut ke areanya gitu. Karena jauh sebelum itu gue juga sempat magang sama Mas Panjinya juga jadi desainer kayak gitu-gitulah. Panjang sebenarnya perjalanannya tapi Hebat loh, dari pendidikan jadi desainer cuy. itu dia. Jadi desainer ya? yang pertama kali itu gue magangnya jadi desainer sama Nah gimana lu Panji. bisa akhirnya aku bisa menyesuaikan diri dengan menjadi desainer tiba-tiba? Nekat. Nekat. Kepepet. Kepepet dan nekat. Atau bahasa simpelnya goblok. Sama goblok juga. Bahasa simpelnya goblok Tapi aja gue. Dari goblok akhirnya menjadi berkat. Itu dia. Iya kan? Itu dia, Dan ya, bisa itu dia. membawakan berkat buat orang lain juga di sekeliling lu. Ya, semoga ya Pak ya. Untung aku nggak Semoga di ya. sini, kalau nggak kebakar deh di sini. Kita udah podcast keberapa nih ngomongin masalah ini terus dibakar ya. Kita lucu-lucu mulu gitu kan. Aduh, gila seneng sih ketemu lu sih bener. Wah, thank you, gue juga seneng banget nih diundang The Dark Room Talk. Waktu gue pertama kali diundang tuh gue mikir, emang pantas gue nih. Gitu. Pantes tuh. Tapi pas gue ngelihat pantas kok, gitu. Bener, Kalau pantas. gue jadi kepedean sendiri gue ya. Kalau berbagi berkat pokoknya harus Matilah. pantas sama siapapun dan Gitu ya. apapun ya. Betul. Tapi niatnya emang pengen ini Berbagi. pengen cerita sebenarnya. Ya. Pengen Niat dari cerita. lu kan? Niat dari guanya ya. Tapi bagus good. Dari sepanjang lu punya perjalanan ini dari awal lu Betul. terjun bebas Oh, iya. sampai lu bisa menemukan jalur sekarang ini tuh apa sih turning point-nya? Turning point ya? Iya. Wah anjing, turning point ini kayak filosofis banget nih Gak apa-apa, kita pertanyaannya. demen filosofis ayo silakan. Bukan, maksud gue pertanyaannya filosofis, jawabannya kosong soalnya. Apa ya turning point ya? Kayak gimana contohnya turning point? Gimana tuh? Lu Karena gue ngerasanya tiap soalnya kan lu kan udah gue kerja aja gitu. Lu tiba-tiba bisa kepikiran lu pengen jadi influencer dengan bahasanya gila. sedap ya. Di sosmed tuh apa sih yang bikin lu kepikir udah gue buat konten aja deh. Oh, berarti dari situ titiknya ya, dari titik sampai jadi bikin konten. Karena kepenuhan kepala gue. Soalnya gue ngerasa dari masa-masa sebelum gue kerja sama Mas Panji, terus gue kerja sama Panji Pragiwaksono, terus gue kerja di perusahaannya. Itu tuh kayak gue nampung banyak banget ilmu dari mana. Lot of ideas ya. Iya, terus gue jadi kayak aduh nih nggak bisa nih kebanyakan gitu. Gue jadi kepikiran mau bikin apa tapi nggak jalan, mau bikin apa nggak jalan, terus akhirnya oke deh ini kayaknya harus gue bikin satu-satu nih. Mulailah dari konten gitu. That's nice. Jadi kayak nih daripada kepenuhan di kepala, gue keluarin aja deh satu-satu gitu. Pelan-pelan gue keluarin sampai kosong lagi baru gue mau belajar lagi gitu. Gitu tuh. That's good. Itu keren banget tuh. Emang kalau selama ini kita banyak menerima, tapi kita nggak share ke orang lain, yang ada tuh nggak berguna buat kita. Yang ada malah jadi sampah doang di depan Bener, kita, ya kan? ya jadi beban pikiran doang mungkin ya kan, karena kebanyakan ide tapi nggak jalan-jalan. Jadi waste Benar, bahasanya udah basi lah. Basi, ya. Jadi makanya lu tujuan lu sebenarnya sekedar mau sharing ke teman-teman. Sekedar mau sharing aja Apa yang lu sebenarnya. dapat lu sharingin. Benar. Kalau ketika lu udah kosong lagi, lu mau cari lagi nih, lu haus Benar, lagi iya, mau iya. cari. Karena sebenarnya emang pada dasarnya ini sebenarnya ini agak-agak aneh untuk terjun ke dunia content creation di bidang fotografi. Tapi backstory-nya adalah karena gue pengen keluar dari dunia fotografi. Bu. Karena tujuan bebas tadi. Bukan, karena emang Muak. agak muak. Tapi gue masih ngerasa ini masih potensial gitu. Iya. Oh, lu ada cintanya tetap. Ada cintanya. Oh, gue Ya itu kan jatuh cinta. jatuh cinta dari masa-masa SMA itu udah terlalu banyak waktu yang gue habiskan untuk mempelajari ini. Tapi belum ada output yang benar-benar bikin gue kayak puas gitu. Gue pernah pameran foto. Gue pikir gue akan puas. Oke. Ternyata enggak terlalu. Terus gue coba lagi sekali lagi. Mungkin karena gue pikir mungkin karena sebelumnya masih cetek, masih permukaan. Gue coba yang lebih dalam lagi, pameran foto lagi. Belum puas lagi. Gue coba taruh ilmu fotografi ini ke itu tadi yang kantor Comika itu. Gue coba
bungkus-bungkus sedikit dengan ilmu branding segala macam untuk konten, karena kan dulu gue manage-nya tim konten. Tapi masih belum puas nih, apa ya yang harus gue lakukan nih di yang spesifik di bidang fotografi. Oh mungkin ngajar kali ya, balik ke roots yang gue bilang tadi mau ngajar. Awal mula. Bener, karena gue pengen aja, karena gue tahu gue tuh diajarin, kan gue muslim ya. Iya. Gue diajarkan ada 3 hal yang tetap berjalan terus dan membantu lo meskipun lo udah meninggal. Bakti kepada orang tua, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi gue lupa ya, mungkin ngeblank gue. Tapi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat itu yang dengan ngajar itu tadi gitu. Jadi harapan gue dengan semua yang udah gue pelajari dan gue bagikan itu bisa jadi manfaat buat orang, supaya ketika itu jadi manfaat buat dia, kan pasti orang-orang akan melakukan ya itu tadi ya kan, namanya bermanfaat buat dia, itu jadi amal baik buat dia sendiri, entah itu nyari nafkah untuk keluarganya, jadi bekal. Nah gue percayanya itu akan ngalir ke balik gue lagi dan membantu gue di alam nantilah gitu. Itu namanya legacy ya sebutannya ya. Kalau lu udah meninggalkan something dengan anything, dengan ilmu dan apa-apa, itu jatuhnya legacy, Jack. Gitu. Itu bisa bermanfaat buat orang dan lain sebagainya. Nah itu ya itu balik lagi ke apa yang dia sukain. Iya. Oh, itu menarik sih. Nyata lu filosofi juga orangnya ya. Itu jawaban filosofi, coy. Iya, udah nggak filosofi apa? Jawaban goblok gimana sih? Itu jawabannya kayak apa? Gue tercengang. Wih gila hebat. Gue mantep juga. Ya. Iya, dapat banyak gue hari ini ya kan. Ya tapi intinya itu sih sebenarnya, karena balik lagi pengen ngajar itu tadi, pengen. Iya. Soalnya gue inspirasinya lagi-lagi guru-guru gue dulu. Jadi gue kenapa gue pengen ngajar tuh karena gue ngeliat guru gue. Gue ada satu guru biologi di SMA gue belajar sama dia ngajarnya enak banget Pak. Ngajarnya enak banget. Kenapa lu ngomong biologi, gue mikir yang lain ya? Bukan. Anjay, tuh kan gue udah bilang. Gila emang pemainnya nih. Iya, gue emang pemain. Bukan coy. Bininya lihat sih. Enggak. Bini lihat sih. Ingat dulu Black Kodok maksudnya. Black Kodok. Kita yang jorok kalau gitu. Iya, kita yang jorok Kita ya. yang jorok. Iya. Aduh. Nyapuin dulu. Lanjut. Ya tapi intinya nih guru biologi gue nih ngajarnya enak banget, dan dia ngomong juga tertata, sampai kita tuh yang nggak terlalu ngerti biologi, pas akhirnya gue ambil raport untuk semester itu, perfect Pak, nilai gue beneran 100 gitu. Terus gue sendiri nggak nyangka gue bisa dapat nilai segitu. Terus gue pikir-pikir mungkin karena guru ini ngajarnya enak, delivernya enak sehingga gue ngerti banget, sehingga ngelotok di kepala gue, sehingga pas gue ujian gue bisa ngerjain. Nah balik ke yang tadi, kenapa gue pengen ngajar, gue pengen melakukan hal yang sama kayak guru gue, tapi di bidang yang gue cintai gitu. Karena gue ngelihat makin sekarang fotografer yang baru-baru, kita nggak bisa sangkal, banyak banget yang pengennya cepet, instan. Wah, yang penting gue beli kamera bagus, gue buka vendor. Ntar kejadian lagi, ntar kayak yang gue alamin gitu kan, terjun bebas gitu. Nah, gue tuh pengen kayak nggak kayak gitu caranya. Gini caranya. Gitu. Gue pengen kasih tahu, gue pengen at least ngasih sedikit aja bekal, biar ketika dia bener-bener ngejalanin, nggak salah langkah, nggak ngerasain apa yang gue alamin gitu. Oke. Jadi ada banyak sisi nih sebenarnya. Terus gue kumpulin. Itu keren sih. Gitu. Nah, ini gue mau tanya pertanyaan keberapa nih? Ke 50. 57 ya. 57. Tadi gue ngitung soalnya. Iya. Nah, kalau gitu sekarang ini gue coba tanya dulu ya. Lu selama ini kerja nih, jadi dunia wedding gitu kan. Terlepas dari pengajar, lu punya dedikasi untuk ngajar ya. Lu kerja buat siapa? Kerja buat siapa? Damn. Coba boleh kasih bocoran dikit ya. Buat kucing lu ya? Betul sekali. Gue agak aneh gue konten itu anjir. Kerja buat siapa? Gue pengen tanya, ini bercanda ini orangnya. Beneran?
Itu bercandanya buat kucing gue. Tapi beneran gue emang, wah makanan kucing mahal ya. Mahal. Pas gue bener-bener ngelihat, Sama kayak punya anak coy. iya, gue belum ngerasain sih punya anak. Oh iya. mirip. Itu jadi ketahuan umur ya. Curhat, kasihan ya kan. Tapi ya salah satunya ke kucing gue, tapi di luar itu buat membiayai mimpi gue. Wih, mantap nih. Gitu kan. Ini terlepas dari keluarga ya. Karena Apa itu sebenarnya mimpinya? mimpi gue, aduh ini sebenarnya, gitu. Ini belum gue ceritain di podcast lain. Anjing masih banget gak? Masuk. Masuk Pak Eko. Mimpi gue adalah keluar dari Indonesia. Oke. Bukan artiannya pengen cabut dari Indonesia ya. Azin gue nggak mau jadi warga negara Indonesia, bukan. Tapi lebih kepada ini negara tuh sebenarnya potensial banget untuk jadi apapun yang negara ini mau. Oke. Harusnya. Tapi entah kenapa kok kayak lambat banget ya pertumbuhan kita, istilahnya dibanding negara tetangga di bidang yang sama, di bidang kreatif. Thailand menurut gue udah jauh lebih keren dibanding kita. Orang Indonesia bikin film grading di mana? Di luar. Thailand. Iya. Kenapa nggak di negara sendiri gitu maksud gue? Padahal orang-orangnya ada. Padahal orang-orangnya ada keren-keren. Yap. Entah mungkin ada banyak hal yang gue nggak tahu, mungkin ada mungkin karena faktor pembiayaan segala macam gue nggak tahu. Tapi kenapa nggak bisa sih gitu? Atau mungkin bisa tapi gue nggak tahu. Mungkin bisa jadi gue salah. Tapi mimpi gue didasari dari itu. Gue pengen ngenalin aja dulu nih ke orang-orang luar. Gue datang dari negara yang kreatif dan potensial. Lu coba tengok di negara gue. Coba deh bikin sesuatu di negara gue gitu. Wis. Kayak mimpi gue tuh sebenarnya paling dekat. Tapi dekat ini dalam artian 10 tahun, 15 tahun ke depan ya. Gue pengen pindah ke negara-negara Skandinavia. Negara yang slow living. Oke. Secara karakter mirip-mirip kan sama kita. Iya kan? Depends. Dalam artian slow livingnya ya. Dalam artian kayak masih ada besok, kenapa harus gue kerjain sekarang gitu. Iya. Oke. Oh gitu juga karakter mereka ya. Kurang lebih, tapi lebih disiplin aja. Oh. Lebih kayak lebih tertata, lebih tahu waktu dan segala macam. Kita kan serampangan. Kalau kita nanti aja bener-bener nanti. Iya, nah. Dan gue kemarin udah nyoba ke sana. Gue datang ke Denmark, gue coba 2 bulan tinggal di sana. Gue ngelihat karakter orangnya, ini bisa nih masuk ke industri mereka, industri kreatifnya mereka. Karena industri kreatif di sana, Pak, gue bisa bilang iklan-iklan di Indonesia jauh lebih bagus. Foto-foto produk apapun di sana di Indonesia lebih bagus. Dan dibikin sama orang Indonesia ya, bukan dari vendor luar segala macam. Iya. Terus gue ngelihatnya, anjir masa nih negara, bukan gue menjelekkan Denmark, tapi masa gini aja sih hasilnya gitu. Ngerti gak sih? Ini sebenarnya masih bisa loh dikulik lagi. Iya. Nah gue pengen coba pelan-pelan membiayai mimpi itu untuk gue pindah ke sana, bikin sesuatu di sana, sampai tahap gue dikenal dalam tanda kutip oleh orang-orang di industri di sana. Baru gue kenalkan, gue dari Indonesia, coba yuk tengok gitu. Gitu That's niatnya. nice. That's a big one. Mimpi besarnya. Iya. Tapi kan step by step-nya. Ya, small step-nya apa yang lo small step-nya, lakukan? ya itu salah satunya ya konten-konten ini. Konten ini. Gitu. Dan lu memberikan impact dulu di negara lu matangin mereka semua, baru setelah itu sambil ngumpulin duit, Betul. baru lu maju ke negara lain. Betul. Mulia tuh misinya tuh. Wah gila. Harusnya pemerintah ngebayarin dia juga nih harusnya kalau jadi. Coba tolong Bang Peter Julio. Bang Peter, boleh. Ini berbakat nih ada Bang. Support nih. Terus tadi dia dengerin, cuman lu nggak dengerin Bang. Itu investor ini. Aduh, ya. Nggak, ya. Menarik sih. Hari ini benar-benar kita berkaitan sama, ya itu ya. Kayak tadi Bang Peter juga rasa cintanya sama Indonesia. Indonesia. Kenceng banget. Lu juga Ya, termasuk gitu kan ya. Tapi sebenarnya negara ini harusnya optimis bisa berkembang sih. Jadi please buat Harusnya. teman-teman yang mungkin di luar sana banyak nih ya. Kayak orang Indonesia tapi dia benci banget sama Indonesia gitu loh. Banyak. Kayak dia bilang, aduh hopeless lah negara gua. Tapi sebenarnya kalau gue lihat pribadi ya, walaupun mereka yang seperti lu bilang slow, tapi mereka berprogres pelan-pelan ya kan. Betul. Gue yakin sih ya, kedepannya akan menjadi lebih baik dan saat impian lu itu lu datang ke Denmark gitu kan ya, abis itu lu memperkenalkan Indonesia, Indonesia sudah siap sih. Harusnya ya, semoga dan gua harap itu terjadi. Walaupun sebenarnya sekarang kalau ngelihat secara industri gitu,
Misalnya ngelihat PH film atau ngelihat production house yang bidangnya periklanan gitu. Udah bagus-bagus banget. Tapi belum dipancing untuk keluar deh. Lu bikin cabang lu di mana gitu. Gitu. Atau udah ada sebenarnya. Mungkin udah ada tapi gue gak tahu. Makanya tadi. Iya, soundingnya tuh cuman kayak, oh ini made in Japan. Betul. Balik ke Indonesia, padahal orang Betul. Indonesia juga yang buat gitu. Betul. Misalkan dari segi Betul. produk makanan Iya, apa iya, segala iya. macam. Tapi gue punya pertanyaan, kenapa mesti Denmark? Nggak ke Amsterdam? Sebenarnya, ke ya. another country, London kan juga menurut gue quite oldies sih sebenarnya. Memang kita punya creativity yang industri kreativitas kita emang lebih banyak Betul. kemajuan dibandingin mereka. Cuman kenapa Denmark? Oke, gue bisa jawab dari beberapa sisi. Dari sisi pertemanan, 2 bulan kemarin gue kesana udah menciptakan banyak banget pertemanan, sehingga akan gampang buat gue untuk ngocar-ngacir kesana kemari, nego sana sini, jemput bola dan segala macem. Karena link komunitas dan teman-teman Indonesia yang di sana. Jadi by the time gue udah harus kesana, at least sekarang sih mereka masih pada kuliah, tapi by the time gue kesana harusnya mereka udah jadi something dong di sana. Lu udah punya modal. Udah punya sesuatu. Betul. Situ ya modal makin bagus, udah grow. Betul, sehingga gue bisa jemput bola segala macam dan itu kayaknya ngetok pintu. Kalau perkumpulannya orang Indonesia yang di luar bilang Diaspora. Iya. Berarti lu kenal sama orang lebih tepatnya PPI-nya. Gue ngerisnya PPI. PPI itu apa ya, boleh tau nggak? Apa pelajar Indonesia gitu. Perkumpulan pelajar Indonesia. Ya. Di setiap negara ada. Di setiap negara ada. Setiap negara ada. Payungnya si diaspora itu. Oh ya? Ya bukan, nggak tahu ya, maksudnya yang paling terkenalnya di si diaspora. Oh iya. Kan ada diaspora dari Amerika. Oh iya. Banyak lah. Gue taunya diaspora itu sebutannya sih, tapi ya mungkin ada badannya ya. Nah tapi itu gue nge-reach-nya dari PPI-nya, terus gue masuk ke orang-orangnya, gue kenalan segala macam, bangun relasi sama mereka. Oke. Dan jadi itu maksud gue, kalau suatu hari gue udah kesana dan mereka masih di sana, masa mereka masih jadi pelajar, nggak mungkin. Ya, udah making something lah. Pasti bikin sesuatu juga gitu. Nah disitulah target gue. Dan kenapa Denmark spesifik? Kenapa nggak tadi lu Amsterdam segala macam? Kalau misalnya kita bicaranya data, orang Indonesia di Amsterdam udah banyak banget kan. Betul. Oke. Terus lo tau nggak konten creator asal Indonesia yang bikin konten di Belanda apa di mana? Ya kan tahu. Banyak, gue ya, nggak banyak. kenal, cuman gue tahu. Ya dan salah satu yang gue lihat aja dia mulai aktif bikin konten tentang bagaimana jadi pelajar di Belanda. Maksud gue secara cakupan, secara apa namanya jangkauan gitu ya, udah dijangkau sama banyak orang nih negara-negara ini gitu. Sedangkan di Denmark siapa yang lo tahu di Denmark? Oh iya, berarti dia cari marketnya yang masih dikit. Betul. Tapi strugglingnya adalah yaitu, babat hutan sana sini, nyari jalan. Ya betul, gimana cara. Dan untungnya yang gue lakukan ini lumayan efektif dari segi relationship. Karena sampai sekarang gue masih tektokan baik sama orang-orang Denmark yang di Denmark sama orang Indonesia yang di Denmark. Dan gue kasih tahu tentang mimpi gue ini ke mereka. Jadi mereka juga kayak terbuka, kapan lo kesini gitu? Kapan lo mau kesini? Oh nice. Gue bilang, dulu masih nabung pak, negara lo mahal banget nih. Tapi pasti lu ada set target dong. Target secara waktu gue nggak pengen lebih dari 10 tahun, tentu. Tapi kalau ternyata ada percepatan siapa yang nggak mau gitu. Bang Peter, coba tolong Bang Peter. Aduh. Betul. Bang Peter. Gue mohon. Yayasan. Nah, tapi menariknya ketika lu sering traveling berarti? Nggak sering, setahun sekali lah. Setahun sekali, tapi lu menyukai traveling? Menyukai, ya. Oke, menarik. Karena dengan traveling itu otomatis kan lu mengenal berbagai macam budaya. Betul. Lu kenal orang juga gitu. Betul. Kan ya. Nah, untuk masalah kenal orang nih, gua ada juga di konten lu tuh, untuk fotografer jangan banyak temenan sama fotografer lainnya. Betul sekali. Nah itu lu sudah aplikasikan karena akhirnya lu di Denmark lu mengenal banyak orang yang which is bukan fotografer. Dan lu dapat menambah wawasan lagi yang lebih luas. Betul. Impian lu pun juga lu bisa salurkan mereka dan mereka pun
mensupport ini kan. Iya, iya. Nah boleh tanya nggak, tapi kenapa ada statement itu, boleh tahu nggak nih? Biar kayak kita Statement tahu, jangan gue tahu sih. jangan temenan sama fotografer. Iya. Maksudnya Sesama fotografer. Iya, Iya. iya. Kurang lebih gue tahu, cuma yang Panjang sebenarnya. Ya. Tapi secara mindset statementnya, kalau lu bisa kenalan sama yang di luar fotografer, kenapa harus temenan sama fotografer doang di saat orang-orang di luar lingkup fotografi lebih banyak bisa ngasih lu sesuatu yang lebih dari apa yang teman-teman fotografer kasih. Misalnya, ketika lu nongkrong sama fotografer, sesama fotografer doang, gue bisa jamin 50% sampai 60% kalau lu nggak ngomongin teknis, alat, ngomongin terus sama fotografer lain. sama APS-C full frame. Ya, APS-C full frame, all Lensa that shit. apa? Ya. Iya. Lu kesebel banget lu ya. F berapa? Gue kayak karena gue tiap misalnya gue ketongkrongan fotografi mana gitu yang emang dia statement dirinya adalah fotografer, terus pas gue ajak ngobrol segala macam, teknis banget nih boy gitu. Maksud gue nggak masalah sih kalau ngomongin teknis, dalam artian sharing. Kalau mau sharing oke, it's okay. Tapi kalau itu mulu yang dibahas, Bosen juga. anjir, teknis nggak habis-habis men. Lo bahas kamera full frame, APS-C segala macam. Lo tiap tahun kamera muncul baru itu mulu yang mau lo bahas gitu. Iya. Lo bisa cari di Google. Sedangkan kalau misalnya lo nongkrong sama hal di luar, sama orang-orang di luar fotografer, sama hal misalnya kayak lo nongkrong sama siapa ya, misalnya paling deket sama fotografi deh, fashion design, anak-anak fashion design. Ya. At least lo jadi tahu sudut pandang mereka tentang fashion gimana. Iya. Lo aplikasikan ke dalam foto fashion lo. Yes. Ya gak sih? Jadi lebih mengerti. Jadi lebih mengerti apa sih yang sudut pandang mereka, mereka. ya apa sih yang mereka cari dari, mereka butuhkan. iya yang mereka butuhkan dari sisi fashion fotografi gitu. Atau misalnya berteman sama, atau kayak tadi Bung Peter kayak temennya orang-orang ini ya, orang-orang Bisnis gitu dan kan ya. pejabat-pejabat ya Iya. kan. Mungkin bisa ada sesuatu yang diambil, gue nggak tahu. Tapi pasti Bung Peter punya suatu hal yang nggak dipunya sama fotografer lain yang nggak nongkrong sama orang-orang Betul. bisnis atau orang-orang Betul banget. pemerintahan ya kan. Iya pasti. Jadi nambah wawasan sebenarnya. nambah wawasan. Mindset Wawasan, statement itu. network. Mau ketemu klien pun kita bisa bahasnya lebih wide Bener. sama mereka. Bener banget. Jadi Itu nggak cuma menarik itu doang. Itu menarik tuh. Soalnya memang gue buka lah ya. Iya. Maksudnya kayak gue kan emang sudah di bisnis fotografi itu dari 2007. Gila. Ya tapi bukan gue sombongin, maksudnya kayak gue nggak jadi, ya gue jadi apa-apa tapi nggak sampai wow banget. Nah, gitu lo mau tau kan. nggak waktu itu gue umur berapa? Berapa tuh? Hah? Oh, gue tau. Umur berapa ya? 10 tahun ya? 10 tahun. Iya kan? Tuh. Anjay. Gila. 10 tahun nih lo ya, gila lo ya. Masih SD gue. Masih unyu ya. Iya lo udah mulai bisnis tuh ya? Belum, waktu itu gue angkat lampu cuy. Kalau mulai gue angkat Oke. lampu. Oke. Gue tuh mulai angkat lampu, mulai masuk dunia fotografi wedding tuh angkat lampu. Oke. Jadi lightman. Keren. Nah terus karena gue gak mampu beli kamera, mau minta Iya, bonyok iya. gue juga gak Gaffer enak. lah ya, gaffer. Gaffer. Iya, Gaffer, gaffer ya. Gue gak enak minta beli kamera, bokap nyokap gak enak gitu kan. Tapi dari seiring itu tuh kayak gue melihat memang guanya yang bego sih ya. Maksudnya kayak Kenapa tuh? kok gue kenapa gaulnya cuma sama fotografer doang gitu loh. circle-nya. Bener. Terus circle gue pun juga gak ada nih kayak berusaha untuk kayak ayo lebih wide yuk, Bener, kita iya. koneksi yuk sama yang lain yuk. Mindsetnya cuma kayak ketemu fotografer ya bener lu ngomong. Iya kan? Teknis, masalah rasa, masalah ini, bullshit banget, bisa cari duit gak sih itu kayaknya. Ya boleh kita omongin, tapi kalau kebanyakan kita ngomongin, Iya. Nggak lari kemana-mana. iya gak Iya. kemana-mana sih, gak jalan Iya. kitanya. Yang gue sentil sebenarnya adalah orang-orang yang emang ngerasa di situ-situ aja dan udah nyaman. Udah ngerasa oke gue udah oke kok di sini gitu. Nah, oke. Dalam artian kayak gue temenan sama fotografer ngasilin juga kok gitu. Iya. Kan banyak. Iya. Nggak apa-apa gue sebenarnya. Tapi gue nggak cocok aja sama cara kayak gitu. Iya. Gue pengennya, Nggak masuk aja. iya gue pengennya sama nongkrong sama yang lain. Itu segala cara macam. lu kan Cara ya, gue. itu cara dia ya lu hargain. Benar, Tapi gue benar. dari lu, Benar. Borneo mengasih sudut pandang yang lain. Betul. Ya kan ya. Betul. Tapi yang which is sebenarnya kalau gue pribadi dan Denny setuju. Sudah kita sudah Udah alamin ya. ngelewatin. Binder dan dead lah. Nah itu. Nah, Yang makanya sebenarnya salah satu kita buat wadah ini juga kan buat supaya lebih kebuka nih pikiran teman-teman kan. Ya yakin sih fotografer lain pasti sudah melakukannya tuh, Bener. lakukan. Bener. Tapi ada juga yang kayak fotografer yang kayak zaman dulu gua gitu tuh, gua termasuk gua kayak cuman ya udah buat bentuk
kelompok eksklusifnya sendiri tentang fotografi. Nah tapi lupa tuh untuk memperkaya dirinya. Sebatas ini deh Bor, kayak hunting. Gue selalu ingetin teman-teman gue nih yang lebih muda dibanding gue nih ya. Ya. Lo orang jangan kerja terus dong. Iya. Hunting lah. Iya. Dengan hunting lu bisa kayak kenal orang, bisa melihat sudut pandang lain, Bener. belajar ngomong lagi sama orang. Setuju gak sih? Bener. Dan ngelatih sensitivitas juga sih sebenarnya. Keren banget. Kayak street misalnya hunting. Rata-rata hunting tuh street fotografi misalnya ya. Gitu. Pas lu cobain di lapangan untuk kerja gitu, itu ada ininya tau, ada kayak entah kenapa itu membantu. Akan muncul. Iya, sensitivitas untuk wah anjir ada momen nih jepret. Peka lo Iya, ini. kepekaannya itu. Bisa ngebaca. Iya. Jadi jangan kerja-kerja mulu lah. Bisa ngebaca 2-3 step ke depan kayak gitu-gitu tuh ngaruh juga dari street. Betul. Karena misalkan unpredictable moment kayak oh ini gue kelihatannya nih mobil bakalan ini nih. Iya. Nabrak nih. Jangan. Oh, Nyimpatin air contoh. Otaknya dark juga ya nyata ya. Kalau kita kulik lagi itu bagian sucinya doang nih. Gue tadi mau ngomong Ada itu bagian lagi. hitam, ada bagian hitam ya. Nyipratin air gitu. Terus kita udah Standby. ngetem posisi kita di mana ini. Pasti kan dia ada cipratannya gitu. Itu kita udah tahu momennya kapan gitu. Itu sama akan nanti ke applicate sama pas kita lagi kerja. Tiba-tiba kita udah tahu oh ini kemungkinan bapaknya bakal nangis nih. Benar. Atau enggak kemungkinan apalah gitu. Nah itu akan bisa ke aplikasi lah. Cuman caranya sebenarnya nggak cuma hunting. Contohnya seperti yang dilakukan Borneo itu dengan membuat konten dan menginspirasi banyak orang itu juga salah satu kepedulian lu dong. Secara secara konsep ya betul. Dia lagi nyicil buat legasinya dia jadi. bener. Karena ini small step dari the whole journey ya bener. Big picture, yes. Wah keren sih ini. Si Agung rugi sih nggak datang kemari ya. Siapa suruh dia masih di pesawat. Dia lagi di Jogja. Oke, kerja. Kerja kayaknya. Oh, kerja mulu tuh. Kayaknya nggak kerja deh. Nggak tahu dia lagi Tadi ngapain. kita lagi lihat dia lagi makan kerja. Tapi sepintas tentang Agung ya. Agung itu kami bisa bentuk Darkroom Talk ini salah satunya karena Agung. Betul. Oke, Agung. Agung itu memang yang Ini Podomoro bukan? iya. Sedayu. Oh ya Sedayu. Ya, hati-hati ya. Nanti tersebut namanya kita ngomong yang lain, ini langsung hilang nih gedung. Gue mikirnya tadi yang Laksono, bukan ya? Bukan ya? Iya. Nah, dia yang maksa kita nge-push kita buat ini Bikin ayo ini. konsisten komitmen gitu. Nice. Nah, sayang dia nggak bisa datang hari ini. Kenapa? Oke. Masalah Komitmen betul. Itu penting juga tuh. Komitmen gimana pentingnya? Kayak- Seberapa gede sih komitmen lu dengan apa yang bakalan lu ngejalanin ini? Bisa lu explain gak? Maksudnya Oke. waktu gua udah gua set up bakal gini-gini. Karena kan Oke. you gak cuma sorry to say. Lu kan mesti married. mesti Benar, nikah. benar. Lu pasti akan ada kepikiran Benar. ke sana. Benar. Apakah hal-hal itu lu nomor sekian kan atau gimana? Oke. Secara kalau tadi bahasnya time itu kan berarti timeline kan? Iya, timeline ini komitmen. komitmen terhadap mimpi itu dan apa yang akan terjadi di Jika- antaranya ya kan? Kayak kalau soal menikah dan segala macam, gue ngelihatnya lebih kepada itu sesuatu yang bisa kita bukan modifikasi apa sebutan yang paling ini ya? Sesuaikan. Iya, sesuaikan dengan mimpi besar itu tadi. Adjust. Ya, adjust. Sesuaikan sebenarnya itu ya. Itu juga itulah intinya. Kayak misalnya rencana untuk merit, gue nggak buru-buru merit dan nggak punya spesifikasi ini wanita yang seperti apa yang harus gue nikahi. Tidak punya. Tapi ketika itu sampai pada masanya, gue harus pastikan dia punya atau setidaknya mentoleransi apa yang bigger picture yang gue rencanain tadi. Untuk hal lain misalnya ya susah nih sebenarnya nih. Karena ini sebenarnya sesuatu yang ini nge-scan sesuatu yang belum kejadian kan sebenarnya. Projection. Komitmen gue maksimal yang bisa gue lakukan adalah persiapan dan pencegahan. Iya. Kayak benar risk management itu dia maksud gue. Kalau misalnya di tahun sekian gue belum nyentuh keuangan sekian, apa yang harus gue lakukan untuk bisa ngejar itu supaya step berikutnya bisa dilaksanakan saat itu juga. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak
kayak monopoli. Iya. Mungkin gue mau beli negara itu, tapi duit gue masih segini gitu. Jadi lu nggak bisa do nothing dulu. Lu ngiter aja dulu, ngiter. Tapi once lu misalnya kena ke negara orang, lu harus bayar, lu harus tahu nih apa nih backup plan-nya gitu. Iya. Jadi ngasih plan B, C, D, E, F, G sebelum itu kejadian gitu. Oke. Pencegahan. Ya pencegahan dan persiapan itu tadi. Mitigasi bahasanya sekarang. Anjing, mitigasi apa betul. nih? Apa? Mitigasi rencana. Apa Bang tadi? Mitigasi. Mitigasi. Gue juga baru belajar tuh. Ya benar. Itu di manajemen tuh ya benar mitigasi. Jadi kalau ada plan gak works, apa nih mitigasinya? Bomb slide. Boom slide. Nah, bomb slide itu mitigasi. So, udah muncul lagi. Mitigasi ya. Oh. Jadi kayak Gue belajar lagi banyak hal baru nih jadi mitigasi. Itu salah satu apa risk management lah. Bukan risk management ya, apa kayak lu kalau do something lu ada other plan. Iya. Plan A nggak work, plan B, plan C. Benar. Wah gila menarik nih. Gue nggak tahu nih, gue nggak nyangka bakalan ini sih si podcastnya sih. Iya. Ya. Gitu ya. Itu menarik banget justru dari konten-konten yang udah dibuat sama si Borneo ini itu bikin gue this is worth buat diajak ke sini gitu. Iya. Gitu ya. Pastilah. Ini gue hari ini belum konten nih. Gue pulang mau konten. Nah, ini aja konten langsung jadi. Ya kan tinggal lu cut dari situ. Nah, udah jadi tuh kata-kata lu semua. Nah, kirim drive ya. Iya. Oh salah tadi TV mesti belakang dia cuy. Mesti itu yang lagi play gitu. Bener, dan di sini harus ada tote bag gue nih. Rencananya apa hari ini buat kontennya apa rencananya? Belum tahu. Dikit lah. Belum tahu. Nah, gue pengen tahu cara lu buat bisa nentuin lu buat konten gimana tuh? Nah itu. Lu bisa ngatur. Mungkin lu ada yang bisa lu share ke teman-teman yang trik, tips and trick. Oke, konten Tentang creation, tabungan. Nah kebetulan hari ini tabungan konten gue udah habis. Jadi gue nggak tahu nih harus bikin konten apa ya gitu. Berarti kayak anak-anak stand up dong, nulis dulu dong. Nulis. Writing dulu dong. Betul. Anak-anak stand up kan mostly writing dulu Betul. Itu pelajaran di Panji tuh. Betul. Ya. Tekniknya Panji itu. Secara teknis, gue kalau ada ide gue catat. Masalah idenya udah mateng atau cuma kayak kalimat doang atau cuma yang penting triggernya gue tulis. Sehingga once gue mau syuting, gue sempurnain dulu si tulisan. Atau once gue punya waktu kosong, gue sempurnakan itu. Biar ketika udah waktunya syuting, udah nyerocos aja, gitu. Sempurna. Itu. Berarti lu hafalin dong ya? Enggak gue hafalin sih sebenarnya. Oh itu udah keluar sendiri di kepala lu tuh ya? Tapi lu big point-nya lu udah tulis tuh ya? Big point-nya ya betul, point per point. Full Jack. Kayaknya udah full Jack. Dia tuh di sini tuh udah nancep. Jadi dia tinggal keluarin. Nancep ya bahasanya buset. Ada juga lah yang perlu dia ya lu dapat dari apa ya? Insight itu udah dapat ketika lu contoh nih lagi jalan. Gue ketemu, lucu nih. Gitu. Bener. Ya kan? Bener, pasti ada. Contohnya kayak yang ada gue salah satu di konten gue tuh ada apa namanya konten sketsa gitu, orang ngobrol sama orang. Oh, iya. Itu sama-sama gue nih di kontennya. Gue bilang kerjaan lo gimana? Aman. Kerjaan gue banyak yang di cancel nih. Iya itu ya tuh. Terus gue bilang, kalau gue sih belum sampai tahap di cancel. Oh gitu, gimana caranya? Soalnya nggak ada yang masuk. Nah, nggak ada yang masuk ya. Gitu, jadi kayak Anjir. itu triggernya dari obrolan nyata sama teman gue. Teman gue punya job yang di cancelin. Terus gue bilang aja sama dia, ya gue sih nggak ada yang di cancel soalnya belum ada yang masuk. Itu masuk ya. dari obrolan tuh ya. Obrolan, tapi gue jadiin konten. Gitu. Ya, Nah kayak gitu-gitulah. That's why kita tuh harus tetap jalanin sosial, hubungan sosial kita supaya kita dapat ide dari mereka juga. Dan kepekaan sih. Kepekaan. Kepekaan untuk wah nih konten nih gitu. Kepekaan, keresahan. Nah itu bisa gue konsepin tuh. Wih, nggak sia-sia kan, udah sini kan, dapat sesuatu ya. Itu konten hari ini bagus. Iya, gila. Terima kasih hari ini. Wah, luar biasa. Lu boleh lah, nanti tiba-tiba muncul di konten dia. Tapi itu big pointnya dia tuh mesti kita ini dulu nih. Pertama kan memang menulis. Betul. What's next abis itu? Oh, secara step by step? Sampai lu bisa produce itu. Oke. Tahap
gue kalau dalam ini soalnya proses yang berbeda-beda nih antara syuting dengan menulisnya dengan dapat idenya. Ketika dapat ide, gue pasti nyatet. Itu udah satu step. Terus ketika udah waktunya untuk nulis, ini step yang berbeda dengan ketika syuting kan pasti. Ketika waktunya nulis, gue nulis banyak-banyak yang gue mau, tanpa harus mikir ini jelek atau bagus dulu. Jadi soalnya pikiran jelek dan bagus atau jelek itu adalah pikiran editor. Oke. Secara peran itu peran editor tuh. Mikir ini bagus, ini jelek, buang. Ya kan? Ketika gue nulis, si editor gue lempar dulu kemana lah gitu. Gue tulis aja sebanyak-banyak, gue tulis udah. Ketika udah selesai, udah oke, ini idenya udah tertuang semua. Baru editornya muncul. Oh nice. Mana nih yang bagus? Nah si editor ini harus pakai sudut pandang penonton. Ketika pakainya sudut pandang penonton, gue harus pakai sudut pandang gue nggak tahu apa-apa dengan apa yang mau lo omongin. Jadi respon gue terhadap apa yang gue baca itu harus genuine. As in gue nggak tahu apa-apa tentang itu. Jadi gue harus ngebayangin nih kalau gue jadi penonton, ketika gue denger kalimat ini, gue akan either terhibur, inspired atau enggak sama sekali. Kalau tidak dua-duanya, gue buang part itu. Gitu terus, ya? betul. Dan itu gue lakukan sampai sepadat-padatnya, baru gue berani syuting. Kalau belum padat, gue nggak berani syuting. Banyak banget. Mau gue tunjukin nggak Trello gue? Astaga. Ih, keren banget itu ya. Itu the real. Pantesan semua konten lu itu isinya tuh, wih, gue kena semua ke gue. Oh nice, Trello-nya banyak banget. Tuh. Yang ijo-ijo nih yang udah gue syuting dan udah sempurna. Yang merah nih masih ide. Ada yang kuning. Nah ini yang kuning nih yang udah gue tulis tapi gue belum tahu mau diapain gitu. Oh dia tahu Tuh. itunya. Banyak banget. Masih banyak. Jadi Keren. kayak gitulah. Nah, Itu buatnya di mana sih tuh? Kok aplikasi kayak keren sih? Trello itu free kok aplikasi Trello. Trello. TRELLO ya. Ya. Oh, Trello, oke. Ya sebenarnya bisa pakai apapun, bisa notebook, catatan. Malah gue sebelum Trello gue nulis gitu. Itu lebih keren sih. Buku. Lucu ya. Lebih nginget ya. Bahasanya Brainstorming betul. Ya, brainstorming. Soalnya kayak gitu tuh, gue selalu kayak gue ya, kadang-kadang lagi nyetir nih, kepikiran ide gitu kan ya. Suka tuh gue ngoceh aja sama istri gue, gini. Dia ngomong apaan gitu, dia gak ngerti. Udah kamu pokoknya dengerin aja daripada aku lupa nih ya. Kamu record ya. Terus kalau gue lupa. Betul, record juga. Gue lupa loh. Lupa. Gue belum siap nih ngadepin. Oh itu sih gak disebutin ya? Gue belum siap ngadepin umur angka-angka gede. Tapi basically kalau orang suka nulis, suka baca buku, suka nambah wawasan, harusnya gak gampang cepet pikun. Semoga ya. Jangan multitasking aja pokoknya. Katanya sih gitu. Benar ya. Gue dulu sering multitasking. Ya, sering lupa ya jadi. Akhirnya sekarang lupa kayak, tadi gue ngapain ya gitu. Otaknya capek cuy. Ya gitulah. Gue juga multitasking tapi iya sih. Tapi setiap ngerjain satu task, gue fokus ya benar beda sih. Kalau multitasking itu nggak fokus gitu kan? Nggak fokus. Ini Iya, segala macam. nggak fokus. Ya, kalau gue Kerjaan semua beres sih, tapi ya nggak fokus. ya nggak fokus ya benar. Ya gitulah. Oh Gitulah, gila, kurang lebih. kayak gue rasa sih apa ya? Gue sih pertanyaan udah pertanyaan ke 1000 sih itu kayaknya. Wah, Ada 1000 ya. pertanyaan Pak Edi? Ya mungkin teman-teman juga nanti bisa ya tuh. ngulik-ngulik juga di kontennya di IG-nya namanya siapa? Boleh. Projects by Borneo. Projects by Borneo. Betul. Kedepannya akan ada kelas. Tapi nanti lah ya. Boleh. Kelas Boleh. eksklusif ya. Kelas konten juga boleh. Ntar dulu kalau kelas foto bener. boleh. Dia udah mulai buat kelasnya, mungkin boleh kita undang lagi kemari ya. Boleh dong. Lu bisa promoin juga di sini. Wah, Kita juga thank you banget. dengan senang hati. Thank you. Gue so yang much thank for you, today. gue yang thank you. banget. Gue yang Thank thank you you. so much. Dapat Gue teman yang baru. thank you. Hah? Teman baru. Teman baru? Iya. Iya, gue juga berterima kasih udah diundang lah. Iya.